Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, kritik masyarakat terhadap profesi dokter akhir-akhir ini sering diberitakan di berbagai media, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Kritik masyarakat terhadap profesi dokter tersebut umumnya muncul dengan tuduhan melakukan malapraktek medik yang biasa disebut dengan istilah malapraktek saja. Pengenaan tuduhan malapraktek seringkali digeneralisir oleh masyarakat, seolah-olah kegagalan suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang kemudian menyebabkan cedera ataupun kematian pasien itu merupakan kegagalan semua dokter di Indonesia. Di samping itu, setiap hasil negatif yang diterima oleh pasien dalam suatu upaya kesehatan selalu diklaim oleh pasien telah terjadi malpraktek yang dilakukan dokter, sehingga istilah tersebut sangat terkenal saat ini, walaupun anggapan tersebut keliru. Di kalangan para pakar yang mendalami hukum kesehatan di Indonesia, ada perbedaan pandangan terhadap penggunaan narasi malapraktek ini di ruang publik. Dr. Ali Firdaus menulis, malapraktek medik atau malapraktek kedokteran merupakan suatu istilah yang selalu berkonotasi buruk, bersifat stigmatik, tendensius, dan menyalahkan. Apabila ada dugaan malpraktek medik, seringkali dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan pelanggaran hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. J. Guandi, yang juga seorang pakar hukum kesehatan, menyebutkan bahwa malapraktek adalah istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis dan menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum tidak hanya profesi medis saja, juga ditujukan kepada profesi lainnya. Jika ditujukan kepada profesi medis, seharusnya disebut sebagai malpraktek medis. Namun, entah mengapa, di mana-mana terutama dimulai dari luar negeri, istilah malpraktek selalu pertama-tama diasosiasikan kepada profesi medis. Kemudian Dr. Nasir, spesialis dermatovenerologi Dr. Oplo, menyatakan bahwa penggunaan istilah malpraktek yang sering digunakan di kalangan masyarakat, bahkan yang selalu dinarasikan oleh kaum terdidik atau intelektual, itu cenderung mendiskreditkan para dokter ataupun tenaga kesehatan yang telah berupaya maksimal dalam melakukan upaya penyembuhan, walaupun hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh pasien. Beliau menolak penggunaan kata malpraktek ini di tengah-tengah masyarakat dan dalam batas-batas tertentu di dalam wacana percakapan kaum intelektual. Sementara itu, Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeni, sarjana hukum, tampaknya tidak mempermasalahkan penggunaan istilah malapraktek dan malah sengaja memunculkan istilah ini dengan alasan istilah malapraktek itu sudah lama digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan kita ialah, bagaimana konstruksi perbedaan pandangan antara pihak yang menyetujui dan pihak yang menolak narasi istilah malapraktek ini? Kita akan coba menelusuri perbedaan pandangan di seputar penggunaan istilah malapraktek ini, baik dari pihak yang setuju atau yang pro, yang dalam hal ini diwakili oleh pandangan Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeni, maupun pihak yang kontra atau yang tidak setuju, yang diwakili oleh pandangan Dr. Nasir. Kata malapraktek atau malapraktek yang sering digunakan semestinya
ditulis dengan kata malapraktek berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan malapraktek di dalam bidang kesehatan atau medis, atau yang lebih tepat disebut dengan malapraktek medis? Malapraktek medis adalah suatu istilah yang di dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan medical malpractice. Kamus Hukum Kontemporer atau The Contemporary Law Dictionary menyebutkan, malpractice merupakan sinonim dari professional negligence, kealpaan profesi, neglectful or illegal performance by one in a public or professional as a lawyer, legal malpractice, or physician, medical malpractice when resulting in injury or loss. US Legal mendefinisikan medical malpractice ini sebagai berikut. Medical malpractice is the failure of the medical professional to follow the accepted standards of practice of his or her profession resulting in harm to the patient. Dari definisi US Legal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa medical malpractice adalah kegagalan seorang tenaga medis untuk menerapkan standar praktik yang berlaku bagi profesinya, yang mengakibatkan pasien yang berada di bawah tanggung jawab perawatannya mengalami cedera. Menurut Profesor Dr. Yusuf Anapia, malapraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Sedangkan menurut Profesor Dr. Veronica SHMH, malapraktek medik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya. Dalam bagian pertama ini, kita akan menelaah pandangan Prof. Remy tentang malapraktek ini. Sebagaimana kita ketahui, Profesor Dr. Sultan Remy Sahdeni, sarjana hukum, saat ini berusia 86 tahun. Beliau adalah guru besar dan ahli hukum di bidang hukum bisnis, serta penulis berbagai buku hukum bisnis, sekaligus sebagai dosen pengampu di Sekolah Tinggi Hukum Militer, program studi Magister Hukum Kesehatan. Tentang malapraktek ini, beliau menulis buku yang berjudul Hukum Kesehatan tentang malapraktek tenaga medis yang terdiri atas 2 jilid yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 2020. Prof. Remy menulis bahwa di samping istilah medical malpractice, ada lagi satu istilah lain, yakni medical negligence. Menurut beliau, dalam tindak pidana, perbedaan kedua istilah ini terletak pada mens rea. Apa yang disebut dengan mens rea itu? Di dalam Law Dictionary karangan Stephen H. Jeeves, penjelasan mengenai mens rea adalah guilty mind. Mens rea is the mental state accompanying a forbidden act. Jadi mens rea adalah pikiran bersalah. Mens rea adalah sikap batin yang menyertai tindakan terlarang. Disebut medical malpractice jika malapraktek yang dilakukan oleh dokter dengan sengaja atau dolus, sedangkan jika malapraktek dilakukan karena adanya kealpaan atau kelalaian atau kulpa disebut medical negligence. Namun, Prof. Remy melanjutkan, kedua istilah tersebut di atas sudah dianggap istilah yang bermakna sama, yakni perbuatan yang dilakukan bukan dengan sengaja, tetapi dilakukan karena kelalaian. Pada bagian lain, beliau juga menegaskan bahwa malapraktek medis adalah tindakan kelalaian, bukan tindak kesengajaan. Lalu, apakah di mata hukum, malapraktik kesehatan atau medical malpractice tersebut merupakan pelanggaran perdata ataukah pelanggaran pidana? Beliau menjawab, malapraktek kesehatan adalah kasus perdata dan juga pidana. Prof. Remy melanjutkan, malapraktik kesehatan merupakan kasus perdata, yaitu kasus perbuatan melawan hukum. Menurut sistem common law,
mengenai perbuatan melawan hukum itu disebut dengan tortious act berdasarkan tort law. Di samping malapraktek kesehatan merupakan kasus perdata, dia juga merupakan kasus pidana. Demikian juga di negara-negara lain. Tulis Pro Premi. Menurut hukum Indonesia, gugatan perdata oleh pihak-pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum didasarkan kepada Kitab Hukum Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata pada pasal 1365 yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum atau onrecht matigdat yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Menurut Prof. Remi, tenaga medis atau dokter dianggap telah melakukan tindak pidana hanya satu, apabila pelayanan kesehatan yang diberikannya kepada pasien telah dilakukan tidak sesuai dengan standar prosedur operasional medis atau medical standard of care yang berlaku untuk jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. Dan yang kedua, apabila pelayanan kesehatan karena kelalaiannya secara langsung telah mengakibatkan pasien mengalami cedera ataupun kematian. Namun, jika cedera ataupun kematian pasien tersebut bukan terjadi karena kelalaian, tetapi karena dilakukan dengan sengaja, maka tenaga medis atau dokter tersebut bukan lagi melakukan malapraktek yang berbasis mens rea kelalaian, namun melakukan tindak pidana kejahatan yang berbasis mens rea kesengajaan. Di dalam bukunya tersebut beliau juga menulis, malapraktek kesehatan adalah perilaku tenaga medis, tenaga kesehatan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan berupa melakukan pelayanan kesehatan yang karena kesengajaan atau kelalaiannya dilakukan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam standar prosedur operasional medis. Ini bisa kita lihat pada halaman 56 di dalam buku Pro Premi tersebut. Pada halaman 88 beliau mengatakan, malapraktek tenaga medis adalah perilaku tenaga medis atau dokter berupa tindakan medis yang karena kesengajaan atau kelalaiannya dilakukan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam standar profesional prosedur operasional medis. Demikian juga yang terbaca pada halaman 91. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana malapraktek tenaga medis. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat pasal-pasal tertentu untuk dapat dijadikan dasar hukum pemidanaan terhadap pelaku malapraktek tenaga medis, yaitu tenaga medis atau dokter, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, baik yang mengakibatkan pasien mengalami cedera atau luka-luka, kecacatan ataupun kematian berdasarkan pasal-pasal berikut. Yang pertama, dasar hukum pemidanaannya adalah pasal 351, 353 sampai 356 KUH Pidana tentang penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja oleh tenaga medis atau dokter. Yang kedua, pasal 359 dan pasal 360 KUH Pidana yang menentukan tentang kelalaian tenaga medis atau dokter yang menyebabkan kematian dan cedera terhadap pasien. Demikian pandangan dari Prof. Sultan Remi Syahdeni. Akan kita lanjutkan dengan pandangan dari Dr. Nasser. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.